Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa sahabat TV 10, para pecinta Al-Quran, kita berjumpa lagi. Dalam program kita kali ini kita akan belajar bersama perbaiki bacaan Al-Quran kita di surah Al-Mutaffifin. Nah, insyaallah kita akan belajar surah Al-Mutaffifin kali ini dari ayat yang pertama sampai ke ayat yang ke-15 insyaallah. Sebelum nanti kami uraikan satu persatu dalam ayat, kami bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Alhamdulillah, ini surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 15. Nah, teman-teman, kita bahas bersama dari ayat yang pertama. Wailul lil mutaffifin. Wailun. Nah, di sini ada fathah diikuti ya sukun. Ini dinamakan lin gitu ya. Tidak menggunakan mat, tidak dipanjangkan lin, tapi dia dibaca lembut itu. Wai, tidak terlalu kan wai seperti itu. Kemudian lul, di sini ada tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, dibaca masuk tanpa dengung seperti itu. Lil mutaffifin. Nah, di sini ada lam, kemudian ketemu lam sukun. Ini lam sukunnya izhar qamariyah. Lam ta'rif dibaca izhar jelas karena al bertemu huruf mim, huruf qamariyah. Mutaffifin. Nah, di sini ada ta dan juga kemudian ada fa, dua huruf yang sama berjajaran ya. Yang pertama tasydid, maka hati-hati. Mutaffifin seperti itu. Kemudian fin, ini mad arid disukun. Mad bertemu huruf dibaca waqaf, huruf hidup dibaca waqaf. Nah, panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Kemudian di ayat yang kedua, alladzina idza alla, di sini al bertemu huruf syamsiyah, huruf lam. Nah, sehingga kita baca idgham, dibaca langsung masuk ke huruf syamsiyahnya. Alladzi, zi kasrah diikuti as-sukun. Kita baca panjang satu alif atau 2 harokat. Idzak talu, idzak. Nah, ini ada kaf sukun. Kita tekan kemudian
desiskan ya. Syiddah kemudian hamas seperti itu nama sifatnya. Idzak. Kemudian ta lu di sini ada mad tabi'i. Yang pertama fathah diikuti alif, ta lu dhammah diikuti wawu sukun. Juga mad tabi'i. Alan nasi idgham syamsiyah. Alan di situ ada al bertemu nun. Tapi alnya tidak dibaca, maka ini idgham. Alan langsung. Bukan alalna tapi alanna. Ini idgham syamsiyah. Kemudian karena idghamnya nun, huruf syamsiyahnya nun, maka ditasydidkan, maka dia dibaca gunnah, didengungkan. Seperti itu. Nah, ini mad tabi'i panjangnya 1 alif. 'Alan nasi yastawfun. Sinnya didesiskan, sempurnakan sifatnya. Kemudian tau ini sama seperti ayat pertama tadi wai, kalau ini tau fathah diikuti wawu sukun, sama-sama lin gitu ya. Sedangkan bedanya di sini ini wawu sukun gitu ya. Nah, karena wallinu min halya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin u'lina, kata Imam Sulaimanul Jamzuri seperti itu. Lin itu ketika fathah ya dan wawu sukun didahului fathah sebelumnya. Fun ini mad arid disukun. Mad diikuti huruf hidup dibaca waqaf, panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Kemudian di ayat yang ketiga wa idza kalu. Nah, ini ketiganya mad tabi'i. Idza mad tabi'i, ka juga mad tabi'i. Begitupun lu. Nah, fathah diikuti alif, kemudian dhammah diikuti wawu sukun. Baca panjang 1 alif dan senantiasa konsistenkan, samakan tempo matnya. Mizanul mat ya. Konsistensi matnya sama. Wa idza kalu, sama, tidak beda-beda. Kemudian hum awwa, hum mim sukun bertemu hamzah, izhar syafawi, ini dibaca jelas mim sukunnya. Maka karena jelas kita sempurnakan sifat aslinya apa, yaitu ketika sukun salah satu yang paling menonjol yaitu tawassut, tawassut atau bainiyah, dibaca suaranya ngalir sedang ya. Ngalir sedang, tidak perlu ngalir sampai lepas sampai dengung, tidak juga dihentak. Kaluhum seperti itu, bukan hum awwa. Nah, di sini ada awwa, tadi lin. Nah, kemudian ditambah bertemu waw lagi. Nah, maka ini idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Huruf yang sama, yang pertama sukun, ada wawu sukun bertemu waw. Gitu. Ini idgham mutamatsilain. Bisa dibaca idgham, sedangkan kalau dhammah diikuti wawu sukun kan dia mat. Kemudian bertemu wawu tidak bisa dibaca idgham. Nah, sedangkan ini tidak mat. Huruf wawunya bukan huruf mat, huruf panjang bukan, dia lin. Maka ketika bertemu wawu langsung awwa. Hati-hati jangan dibaca dengung di kalimat seperti ini. Jadi dia wawunya di mushaf kita itu diberi tasydid, bukan tanda bahwa dibaca dengung, bukan, tapi dibaca idgham masuk, jadi langsung ditekan juga awwa seperti itu. Awwazanuhum. Nah, kemudian wazanu, zanya hati-hati ya, jangan sampai seperti sin. Kemudian nu dhammah dikuti sukun mad tabi'i. Hum yu, ini juga izhar syafawi sebagaimana sebelumnya, karena mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba ya. Kalau izhar syafawi bertemu huruf selain mim dan ba, dibaca jelas, sempurnakan sifat ngalir sedang gitu ya, tawassutnya. Kemudian yukhsirun, kha sukun ya, dialirkan suaranya, desis juga dia. Sirun, sinya tipiskan, kha-nya tebal, si tipis, run, ra-nya tafkhim karena dia berharokat dhammah. Kemudian run mad arid disukun, mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Ayat yang keempat, ala yadhunnu, ala ini mad tabi'i panjangnya 1 alif atau 2 harokat, yadhunnu, nun bertasydid gunnah, hati-hati dha-nya juga dilatih makhrajnya. Ulaika, u-nya pendek ya, itu di situ wawunya tidak dibaca mad, tidak dibaca panjang. Lai, mad wajib muttasil, dibaca panjang 2 alif atau 4 harokat. Hati-hati hamzahnya tetap dikuatkan ya. Laika, ulaika, jangan dilemaskan ulaika. Nah, karena habis mad jangan dilemaskan, tetap kuat. Annahum, anna, nun bertasydid gunnah ya.
hum mab'utsun, hum mim sukun bertemu mim. Ini idgham misli atau idgham mislain bisa disebut seperti itu. Nah, dibaca masuk dan juga dengung ya, karena huruf yang sama dan hurufnya mim. Maka kalau mim ditasydidkan dia gunnah. Mab'utsun, qalqalah sughra, dipantulkan bacanya au ini mad tabi'i dhammah di sukun sun. Hati-hati pakai tha ya, sun mad arid disukun. Dia yang kelima liyaumin azim, liyaumin min'a, ini izhar halqi karena tanwin bertemu ain ya, dibaca jelas. Zim ini mad arid disukun, dibaca panjang boleh 1, 2 atau 3 alif. Yauma yaqumun nasu, yauma fathah di kedua sukun. Apa tadi namanya? Lin ya. Yaqum at-tabi'i. Munnasu, di situ ada idgham syamsiyah dan juga gunnah karena nun bertasydid. Nam at-tabi'i li rabbil alamin, li rabbi ra-nya fathah dibaca tafkhim tebal, rabbil alamin. Al-a ini izhar qamariyah, alnya dibaca jelas. A mad tabi'i, lamin ini mad arid disukun. Nah, ini ayat 1 sampai 6 surah Al-Mutaffifin. Nah, kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas kelanjutan surah Al-Mutaffifin di ayat yang ke-7. Kalla inna kitaba. Kalla di sini ada mad jaiz munfasil. Kita baca panjang 2 alif. Karena apa? Karena mad bertemu hamzah. Setiap mad yang bertemu hamzah, setiap ada mad atau ciri-cirinya kalau kita lihat di mushaf ada layar atau coret panjang atau apapun itu istilahnya. Ini ketika bertemu hamzah, baik bentuknya alif, bentuknya yang hamzah kecil itu ya, ini panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Nah, di sini karena berbeda kalimat bertemu hamzahnya maka mad jaiz munfasil. Inna nun bertasydid dibaca gunnah dengungkan ya. Kitaba, kita ini mad tabi'i, kitabal fujjari, al fujjari izhar qamariyah, al bertemu huruf fa, huruf qamariyah dibaca jelas lamnya. Fujjari, jimnya tasydid kuatkan, fujja kuat ya. Ja mad tabi'i, ri ra-nya tarqiq ditipiskan karena dia kasrah. Lafi mad tabi'i, sijjin di sini di akhir mad arid disukun. Kemudian dan hati-hati ya, dari ayat pertama sampai ini akhiran ayatnya nun, kalau enggak mim, maka hati-hati juga ketika mensukunkan nun dan mimnya jin, itu tidak dihentak jin berhenti, tidak, suaranya masih ngalir sedikit, jin seperti itu. Kemudian di ayat yang ke-8 wa ma adraka, ma mad jaiz munfasil, baca panjang 2 alif atau 4 harakat karena mad bertemu huruf hamzah lain kalimat ya. Adraka, ada qalqalah sughra dal sukun ya. Nah, karena ada 5 huruf qalqalah, salah satunya dal. Ra mad tabi'i, ra-nya juga dibaca tafkhim ya, baca panjang 1 alif mad tabi'inya. Ma sijjin, wa ma adraka ma sijjin, ma mad tabi'i sijjin, kalimatnya sama, maka di akhir itu namanya mad arid disukun hukumnya. Kita baca panjang konsisten senantiasa, kalau kita pakai 1 alif ya 1 alif, kalau 2 alif ya 2 alif, dan sesuaikan dengan tempo bacaan kita. Kemudian di ayat yang ke-9 kitabum marqum, kita mad tabi'i, ta panjang ya, bum tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, dibaca masuk dengung gitu ya, bukan kitabun tapi kitabum, nah, langsung masuk ke mim. Marqum, ra sukun didahului fathah, kita baca tebal mar, dan ngalirkan suaranya karena ra ini masih mengalirkan suara sedikit gitu ya. Nah, tawassut sebagaimana nun mim. Kemudian qum, qaf hati-hati,
ini mad arid disukun juga, di akhirannya pakai mim, dialirkan juga suaranya. Wailun yauma idzin. Wailuyya, ini tanwin bertemu ya idgham bi gunnah. Wainya juga hati-hati, lin ya dilembutkan, tidak ditekan atau dihentak terlalu parah. Wai tidak, tapi wailuy. Kemudian yauma idzil, zil tanwin bertemu lam, idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Lil mukadzibin, lil mu ini izhar qamariyah, al bertemu huruf mim, mukadzibin bin mad arid disukun. Kemudian di ayat yang ke-11 allazina, alla ini idgham syamsiyah, al bertemu huruf lam, dibaca masuk langsung ke huruf syamsiyah. Zi mad tabi'i, panjangnya satu alif. Yukadzibuna, nah hati-hati huruf zal makhrajnya di mana? Huruf zal ini ujung lidah bertemu gigi seri atas, za sebagaimana tha, seperti itu ya, dan juga dha yang satu makhraj, satu tempat keluar. Nah, yukadzibuna, dan dia suaranya masih ngalir. Yukadzibuna biyaumiddin, bu mad tabi'i, biyau di sini ada lin, middin, ad-din idgham syamsiyah, karena ada al namun tidak dibaca, langsung masuk ke huruf dal. Nah, idgham syamsiyah. Kemudian din mad arid disukun, baca panjang satu atau dua atau tiga alif. Wa ma yukadzibu bihi, wa ma mad tabi'i. Yukadzibu sama zal bertasydid ya, ditempatkan makhraj dan sifatnya ya, dialirkan suaranya tanpa desis, bukan yukadz, tapi yukadzibuna suaranya ngalir. Yukadzibu, maaf, yukadzibu bihi, hi ini matsilah tawilah, karena matsilah ya, dia hi hu yang dibaca panjang, kemudian bertemu hamzah, maka matsilah tawilah, hukumnya seperti mad jaiz munfasil, panjangnya 2 alif atau 4 harakat. Illa lam tabi'i kullu mu'tadin, ada ain sukun, hati-hati, sempurnakan sifatnya, dialirkan suaranya ya, sedang saja ya, mu'tadin. Begitupun din a, ini izhar halqi, tanwinnya juga dialirkan, karena di izhar tanwin bertemu hamzah, maka dialirkan juga mu'tadin asim. Begitupun mim di akhir juga seperti itu ya. Kemudian di ayat yang ke-13 iza tutla, iza mad tabi'i, tutla ada tak sukun ya, ditekan dan dihembuskan nafas setelah ditekan, kemudian desis ya, tutla, la mad tabi'i, panjangnya satu alif, alaihi ada lin ya, lai di situ. Kemudian ayatuna, a mad badal, a yang dibaca panjang ya, ya mad tabi'i, tuna mad tabi'i juga, qala asatiru, sampai situ semua mad tabi'i, qa mad tabi'i, sa mad tabi'i juga, ti mad tabi'i. Maka kalau ada beberapa seperti ini mad badal juga panjangnya satu alif, maka selalu seimbangkan ya. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatiru, jangan beda-beda panjangnya, senantiasa konsisten, satu alifnya sama gitu. Ru, ini ra-nya tafkhim karena dia berharakat dhammah. Al-awwalin, asatirul awwalin, di sini izhar qamariyah, al-a, al bertemu huruf hamzah, huruf qamariyah, dibaca jelas lam sukunnya, lamnya dibaca sukun ya, jelas. Al-awwa, wawu tasydid, hati-hati tekankan, beri nabar penekanan, awwa seperti itu. Kemudian lin, ini mad arid lisukun. Kemudian di ayat yang ke-14, nah di sini ada yang menarik, kalla mad tabi'iyah, bal rona. Nah ini ada bacaan saktah, kita wajib membaca saktah di sini. Nah, karena untuk pemisahan makna itu salah satu fungsinya, dan juga kalau tidak dibaca saktah maka sebenarnya bacanya bukan kalla balrona, bukan, tapi kalla barrona, langsung idgham. Karena kita saktah maka seolah diwaqaf di kalla balrona. Nah saktah sendiri apa? Saktah itu kita berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa disertai nafas ya, tidak bernafas kita, biduni tanafus, tidak pakai bernafas.
kalla bal rana, seperti itu. Jadi berhenti tanpa bernafas, kemudian langsung, dan berhentinya seperti wakaf, seperti itu. Artinya ndak kalabar, karena kalau sambung aslinya kalabar rona, lam sukun bertemu ro dibaca idgham aslinya, seperti itu. Rona, kita lanjut. Rona mat tabi'i, di sini ro-nya juga tafkhim. Ala qulu, ini juga mat tabi'i, keduanya fathah diikuti alif, dhammah diikuti wawu sukun. Kemudian bihimma, mim sukun bertemu mim idgham misli, dibaca masuk ya, dibaca masuk ke mimnya dan juga dengung. Makanu mat tabi'i, ketiganya makanu itu mat tabi'i semua. Yaksibun, yak kaf sukun ditekan dan desis gitu ya. Yak, kemudian sibun, bun mat arid disukun. Berikutnya di ayat 15, kallai, lai, ini mat jaiz munfasil, mat bertemu huruf hamzah di lain kalimat, panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Innahum, in gunnah ya, nun bertasydid dibaca dengung. Hum'a, hum'a, mim sukun bertemu ain dibaca izhar syafawi, dibaca jelas. Maka kita sempurnakan sifat aslinya mim ya. Kemudian arad bihim pakai ain ya, jadi arad bihim, nun sukun bertemu ra idgham bila gunnah, masuk tanpa disertai dengung. Rabbihim, ra-nya tafkhimkan karena tebalkan karena dia fathah. Rabbihim ya, him ya izhar syafawi lagi, mim sukun bertemu ya. Yauma idzilla, zilla idgham bila gunnah, tanwin bertemu lamnya, masuk tanpa dengung. La mahjubun, mah ha sukun ya, ditempatkan makhrajnya di tengah tenggorokan seperti ain. La mah desis, jubun, ju mat tabi'i, bun mat arid disukun. Nah, ini surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 15. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, membacanya dengan tartil sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak kurangannya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.